Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Fatullah dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi konsumsi dan fungsi tabungan dan pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, kita akan mengenali dulu lambang-lambang dari pendapatan dan lain-lain. Pendapatan dilambangkan dengan Y, konsumsi dilambangkan dengan C, dan tabungan dilambangkan dengan S. Menurut seorang ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes, pendapatan suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika pendapatan berubah, maka akan berakibat konsumsi dan tabungan juga berubah. Perubahan tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. 1. MPC, Marginal Propensity to Consume, adalah angka perbandingan antara besar perubahan konsumsi dengan perubahan besar pendapatan. 2. MPS, Marginal Propensity to Save, adalah perbandingan antara perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan. Bahas tadi rumus-rumus atau rumus dari pendapatan atau lambang-lambang dari rumus-rumus tersebut. Kita langsung masuk ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Pada umumnya, fungsi konsumsi mempunyai persamaan linear berikut. Nah, sudah ditentukan dalam presentasi kali ini. Pun A kita bisa hitung dengan rumus yang lain. Contohnya A sama dengan APC min MPC buka tutup kurung Y. APC itu adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada tingkat pendapatan tertentu dengan besar jika pendapatan itu sendiri. Jika dituliskan rumus APC sama dengan C bagi Y. Konsumsi kita akan mengenal dengan tingkat pendapatan BP. Dalam fungsi konsumsi kita juga mengenal tingkat pendapatan break even point atau BEP atau break even income atau BEI. Tingkat pendapatan BEP adalah tingkat pendapatan di mana besar pendapatan sama dengan besar pengeluaran untuk konsumsi sehingga dirumuskan Y sama dengan C atau S sama dengan O. Pada set berikutnya yaitu kita akan membahas fungsi tabungan. Setelah kita membahas fungsi BEP, kita akan membahas fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan dengan pendapatan. Dengan menggunakan rumus konsumsi, maka dapat ditentukan rumusnya sebagai berikut yang sudah kita tampilkan dalam presentasi ini. Setelah kita membahas dari fungsi tabungan, fungsi konsumsi, dan tingkatan BEP, tingkat pendapatan BEP, kita langsung masuk ke dalam contoh soal. Contoh kasus dalam kali ini, diketahui data pendapatan suatu negara beserta konsumsi dan tabungannya adalah sebagai berikut. 1. Pada tingkat pendapatan per tahun 1000 miliar, besar konsumsi per tahun 950 miliar. Nah, 2. Pada tingkat pendapatan per tahun 1200, besar konsumsi per tahun 1100 miliar. Ditentukan. Dalam kasus ini kita diminta untuk tentukan 1. Fungsi konsumsinya, 2. Tingkat pendapatan BP, dan 3. Fungsi tabungan. Berikut adalah dari jawaban yang ditanyakan pada poin 1. Sudah kami cantumkan dalam presentasi kali atau video kali ini. Lalu yang kedua, kita akan mencari tingkat pendapatan BP terjadi saat kapan. Di sini ada pendapatan sama dengan konsumsi dan tabungan sama dengan 0. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah 0. Jadi pendapatan dikurang konsumsi sama dengan 0. Lalu ada rumusnya itu dimasukin Y dikurang konsumsi tadi yaitu 200 plus 0,7 Y sama dengan 0. Lalu dia pindah, Y dikurang jadi 0,75 Y kurang 200 sama dengan 0. Terus jadi 0,25 Y kurang 200 dan 0,25 Y min 200-nya pindah posisi jadi 0,25 Y sama dengan 200. Lalu ada pendapatannya di sini jadinya 200 dibagi 0,25 sama dengan 800. Yang ketiga, di sini kita akan mencari fungsi tabungan. Dari fungsi konsumsi yang tadi yaitu konsumsi, rumusnya itu tadi kita dapatkan konsumsinya C sama dengan 200 plus 0,75 Y. Jadi diketahui A itu sama dengan 200 dan B itu 0,75. Maka kita masukin rumusnya dari fungsi tabungan yaitu S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y yaitu pendapatan. Jadi S sama dengan min 200 plus 1 min B nya kita masukin tadi 0,75 dikali Y
Jadi kita dapatkan fungsi tabungannya itu S atau tabungan sama dengan min 200 plus 0,25Y. Terus di sini ada hal lain yang berhubungan dengan fungsi konsumsi. Yang pertama itu ada menentukan besaran kenaikan konsumsi. Rumusnya itu kenaikan konsumsi C sama dengan kenaikan pendapatan dikali 1 dikurang MPS. MPS itu marginal propensity to save. Jadi artinya itu perbandingan antara perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan. Terus yang B itu menentukan besaran kenaikan tabungan. Di sini rumusnya itu kenaikan tabungan sama dengan kenaikan pendapatan dikali 1 dikurang MPC ya. Jadi MPC itu marginal propensity to consumption, yaitu perbandingan perubahan tabungan dengan perubahan konsumsi gitu. Terus yang ketiga itu yang C, menentukan besaran kenaikan pendapatan. Di sini rumusnya kenaikan pendapatan sama dengan kenaikan tabungan dibagi 1 dikurang MPC tadi, yaitu perbandingan antara perubahan tabungan dengan perubahan konsumsi. Terus yang D itu ada angka pengganda. Di sini rumusnya K angka pengganda sama dengan 1 dibagi MPS sama dengan 1 dibagi M1 dikurang MPC. Jadi angka pengganda itu bilangan yang menjelaskan bedanya tambahan pendapatan nasional dan adanya perubahan variabel tertentu. Di sini kita lanjut contoh yang kedua, yaitu contoh keduanya ini ada diketahui besar konsumsi suatu masyarakat, suatu negara ditunjukkan dengan fungsi C, dengan fungsi konsumsi yaitu 20 plus 0,8Y. Yang pertama kita akan mencari fungsi tabungannya. Di sini kita masukin tabungan sama dengan pendapatan sama dengan konsumsi. Jadi S sama dengan Y dikurang C-nya kita masukin 20 plus 0,8Y. Jadi S sama dengan Y min 20 min 0,8Y. Kita dapetin fungsinya yaitu S sama dengan min 20 plus 0,2Y. 0,2 itu dapat dari Y dikurang 0,8Y ya. Terus yang kedua kita mencari besaran konsumsi pendapatan 50M. Jadi kita masukin tuh Y sama dengan 50 karena di situ terdapat pendapatan 50. Rumusnya itu C konsumsi. Fungsi konsumsi ya. Konsumsinya tadi 20 plus 0,8Y. Tinggal kita masukin aja Y-nya yaitu 50, 20 plus 0,8Y dikali 50 sama dengan 60M. Terus di sini kita mencari tingkat pendapatan BP lagi, break even point. Rumusnya tadi Y sama dengan 20 plus 0,8Y. Y kita pindah rumus Y 0,8Y pindah posisi, Y min 0,8Y sama dengan 20, 0,2Y sama dengan 20, itu 100M. Jadi Y sama dengan 20 dibagi 0,2. Terus yang terakhir kita mencari besaran konsumsi saat tabungan 30M. Tabungan 30M S sama dengan 30 kita masukin si ininya 30 sama dengan 30 sama dengan min 20 plus 0,2Y, itu kita dapetin dari si yang tadi itu, dari fungsi tabungan tadi. Jadi 30 sama dengan min 20 plus 0,2Y. Kita pindahin min 20 nya jadi 30 plus 20 sama dengan 0,2Y. 30 tambah 20 50. Y sama dengan 50 dibagi 0,2 hasilnya 250. Jadi rumus fungsi tabungan itu kan rumus konsumsi itu kita masukin tadi C sama dengan Y dikurang S, C sama dengan 250 dikurang 30, 220M.
Oke, materi selanjutnya adalah pendapatan nasional. Nah, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh nilai output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional merupakan konsep keseimbangan nasional yang menyatakan bahwa besarnya pengeluaran pemerintah agregat atau agregat expenditure, atau kita bisa simbolkan AE ya, AE atau agregat expenditure sama dengan besarnya pendapatan nasional. Jadi AE sama dengan besarnya pendapatan nasional. Pendapatan nasional dihitung berdasarkan sektor-sektor yang dimiliki oleh negara tersebut ya, dapat berupa 2 sektor, 3 sektor maupun 4 sektor. Berikut ini adalah rumus dari sektor-sektor yang ada. Untuk perekonomian 2 sektor itu rumusnya seperti ini. AE atau aggregate expenditure sama dengan C atau konsumsi ditambah I atau investasi pemerintah. Nah, kemudian di 3 sektor itu rumusnya seperti ini. AE sama dengan C ditambah I ditambah G, atau G ini adalah government atau pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga itu ada 4 sektor, yaitu rumusnya adalah AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. X adalah ekspor dan M adalah impor. Dikarenakan terjadi keseimbangan pendapatan nasional, di mana AE sama dengan Y ya, maka konsep rumus di atas dapat menjadi seperti ini Kak ya. Jadi diubah lagi jadi kalau misalkan terjadi keseimbangan pendapatan nasional itu nanti diubah menjadi AE sama dengan Y ya. Jadi seperti ini, rumusnya masih sama ya, cuma di bagian AE-nya aja kita ubah menjadi Y ya. Nah, ini untuk keterangan lebih jelasnya, kalau misalkan untuk keterangan lebih jelasnya ya. Nah, lanjut lagi. Perekonomian suatu negara dikatakan memiliki surplus anggaran ya, jika memiliki surplus jika besarnya penerimaan pemerintah dari pajak lebih besar ya, lebih besar dari pengeluaran pemerintah. Jadi akan terjadi surplus jika penerimaan pemerintah lebih besar ya dari pengeluaran pemerintah dalam bentuk transfer payment dan government expenditure. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk rumusnya itu, untuk surplus itu rumusnya adalah TX lebih besar dari TR ditambah government ya. TX adalah pajak ya, pajak pemerintah lebih besar dari transfer payment ditambah government expenditure ya, atau pengeluaran pemerintah. Dan kalau untuk defisit itu tuh dia lebih kecil, simbolnya lebih kecil. Jadi kalau untuk kalau misalkan mau diingat itu harus dari simbolnya ini. Jadi kalau misalkan lebih besar berarti dia surplus, tapi kalau dia lebih kecil berarti defisit. Nah, surplus neraca perdagangan dapat dilihat dari besarnya ekspor ya. Kalau untuk neraca perdagangan kita bisa lihat dari ekspor dan impor ya. Nah, jika net ekspor bernilai positif berarti terdapat surplus neraca perdagangan dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan ekspornya bernilai positif berarti dia tuh surplus neraca perdagangan, dan sebaliknya jika bernilai negatif berarti defisit neraca perdagangan ya. Seperti ini untuk rumusnya ya. Lanjut lagi, berikut adalah contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah perekonomian pada suatu negara tertentu memiliki data berikut ini. Yang pertama datanya itu ada konsumsi atau kita simbolkan C sama dengan 150 ditambah 0,6 YD ya. Kemudian ada investasi I sama dengan 40, pengeluaran pemerintah adalah G sama dengan 60, pajak adalah TX sama dengan 250 ditambah 0,25 Y, transfer payment adalah TR ditambah 150 sama dengan 150, ekspor X sama dengan 50, dan untuk impor M sama dengan 1 ditambah 0,15 Y. Ini salah, tapi 10 ya. Yang benar itu 10 dikurang 0,15 Y ya. Ini untuk yang benarnya. Pertanyaannya, tentukan besarnya keseimbangan pendapatan nasional jika negara menganut 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang B, berapa nilai konsumsi pada soal A, dan yang C, tentukan besarnya surplus atau defisit anggaran dan neraca perdagangan untuk perekonomian 4 sektor. Nah, untuk cara jawabnya untuk yang A, bagian A, kita harus menentukan 2 sektor keseimbangan pendapatan nasional dari 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Nah, ini untuk 2 sektornya seperti ini. Y sama dengan, ini untuk rumusnya ya, rumusnya Y sama dengan C ditambah I ya.
atau investasi. Nah, cara menyelesaikannya Y sama dengan 150 ditambah 0,6 YD. Nah, ini adalah C-nya ya, adalah konsumsi, dan ini ada terdapat di data ya, di data soalnya. Bisa dilihat juga ya, ini C-nya adalah 150 ditambah 0,6 YD ditambah 40 adalah investasi. Ini juga terdapat dari soal. Nah, Y sama dengan 150 ditambah 0,6 Y. Nah, ini YD ini ada rumusnya juga nih Kak. Jadi kalau misalnya mau dicari lebih nilainya untuk YD itu adalah rumusnya Y dikurang TX ditambah TR ya, ditambah TR seperti ini. Jadi ini rumusnya ya. TX-nya adalah 250 ditambah 0,25 Y dan ditambah 150. 150 adalah TR-nya, 40 adalah investasinya. Nah, lanjut lagi Y sama dengan 150 ditambah 0,6 ya, buka kurung 0,75 Y dikurang 100 dan ditambah 40. Y sama dengan 150 ditambah 0,45 Y, ini penyelesaian dari sini ya, 0,45 dari sini dikurang 60 ditambah 40 ya, min 60 juga dari sini ya, hasil penyelesaian dari sini. Nah, hasilnya adalah Y sama dengan 130 ditambah 0,45. 150 dikurang 60 ditambah 40, hasilnya 130 ditambah 0,45 dari sini ya. Nah, karena ini mempunyai variabel yang sama ya, Y-nya ini sama ya, mempunyai variabel yang sama, jadi kita pindah ruaskan ya. Jadi Y dikurang 0,45 Y ya, sama dengan 130. 0,55 Y sama dengan 130, Y sama dengan 236,4. Jadi 130 dibagi 0,55 ya, hasilnya adalah 236,4. Nah, untuk ketiga sektornya seperti ini. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ya. Y-nya sama dengan 130 tambah 0,45 Y ditambah 60. Y sama dengan 190. 190 ini hasil dari 130 ditambah 60. Nah, 130 C-nya ini kita dapat dari yang tadi dua sektor ya. Jadi 130-nya ini didapat dari sini. Nah, ini hasilnya adalah Y sama dengan 190 ditambah 0,45 Y, Y dikurang 0,45 Y, 45 Y sama dengan 190. 0,55 Y sama dengan 190, Y sama dengan 345,5 M ya, atau miliar dalam satuan ya, rupiah. Kemudian ada 4 sektornya. Kita cari 4 sektor. Rumusnya adalah seperti ini. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M ya. Nah, ini juga 190 kita dapat dari 3 sektornya. Jadi C-nya ini kita dapat dari 3 sektor, 190 ditambah 0,45 Y ya. I-nya ini sudah kita dapat ya, yang tadi kita selesaikan ini ya, pakai rumus YD tadi tuh. Ini kita sudah selesaikan menjadi 0,45-nya seperti ini. Ditambah G-nya government ya, itu 50 dikurang 10, ini dikurang 10 dikurang 10 dikurang 0,15 Y ya. Kemudian Y sama dengan 190 ditambah 0,45 Y ditambah 40 dikurang 0,15 Y. Y sama dengan 230 ditambah 0,3 Y. Y dikurang 0,3 Y sama dengan 230. 0,7 Y sama dengan 230. Y sama dengan 328,6 miliar ya. Berapa nilai konsumsi pada soal A ya, kita harus mencari nilai konsumsinya dari soal pada nomor A-nya ya. Pada soal ini kita dapat menentukannya ya, cara menyelesaikannya itu kita bisa dapat menentukan dengan mengganti nilai Y ke dalam fungsi konsumsi yang diberikan. Nah, untuk perekonomian dua sektor, nilai konsumsinya adalah seperti ini Kak ya. Untuk nilainya mengganti Y dengan 345,45 kita dapat menghitung seperti ini. Y sama dengan 0,45 ini kita kalikan ya. Tadi kan ini 0,45 dari sini ya. 0,45 Y-nya variabel kita masukin, variabel Y-nya kita masukin angka 345-nya, 5 ya. Dan ditambah 40 ya. Sama dengan hasilnya seperti ini. Jadi nilai konsumsi untuk perekonomian dua sektor adalah 195,65. Nah, kalau untuk perekonomian 3 sektor ini sama ya, caranya sama, kita masukin nilai Y-nya aja, yaitu 454,5
Nah, jadi nilai konsumsi perekonomian 3 sektor adalah 244,55. Nah, kalau untuk perekonomian 4 sektor, nilai konsumsinya adalah kita sama ya, caranya juga sama, masukin 14,29 ke variabel Y ya. Jadi hasilnya seperti ini nih ya. Jadi nilai konsumsi untuk nilai perekonomian 4 sektor adalah 226,43 miliar satuan mata uang. Soal terakhir atau yang D, yaitu tentukan besarnya surplus atau defisit anggaran dan neraca perdagangan untuk perekonomian 4 sektor ya. Cara penyelesaiannya, jadi untuk menentukan besarnya surplus atau defisit anggaran dan neraca perdagangan untuk perekonomian 4 sektor, kita perlu menghitung pendapatan nasional keseimbangan dan pendapatan disposable. Jadi perlu menghitung surplus atau defisit ya, surplus defisit atau neraca perdagangan, kita tuh perlu menghitung Y dan atau YD-nya ya, Y dan YD-nya ya. Rumusnya seperti ini. Kalau untuk Y itu rumusnya seperti ini, dan kalau untuk YD atau pendapatan disposable rumusnya seperti ini ya. Ini Y sama dengan C, ini kita masukin ya, C itu 150 ditambah I-nya investasi 0,6. 0,6 tadi ini awalnya itu Y, awalnya ini adalah 0,6 YD ya, awalnya ini adalah YD. YD ditambah 40. Nah, jadi karena ini YD ya, karena ini 0,6 YD, YD-nya ini kita masukin dengan rumus dari disposable-nya nih Kak ya. YD sama dengan Y dikurang TX dikurang TR-nya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi nilai TX-nya berapa, nilai TR-nya berapa didapat seperti ini, ditambah 40 ini dari hasil yang tadi ya 0,6 angka data investasi ditambah 60 dari government ditambah 50 dikurang 10 dikurang 0,15 ya. Nah, ini terdapat dari ekspor dikurang impor ya. Ya sama dengan 390 dikurang 0,15 Y ditambah 0,36 Y dikurang 60 dikurang 0,5 Y. Y sama dengan 330 ditambah 0,66 ya, 0,6 Y di 94 Y sama dengan 330 ya. Yang hasilnya adalah 351,0,6 ya. Nah, kemudian surplus atau defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menggunakan data yang diberikan, kita dapat menuliskan persamaan berikut. Nah, jadi setelah kita menghitung Y dan YD-nya, kita baru menghitung, kemudian kita lanjut lagi ke menghitung surplus dan defisitnya. Ya. Rumusnya seperti ini, SD atau surplus defisit sama dengan TX dikurang government dikurang TR ya. Ini dipisah ya, dikurang TR. Nah, SD TX-nya itu adalah 250 ditambah 0,25 Y ya. Y-nya adalah 60 dikurang 150 adalah TR. Hasilnya adalah SD sama dengan 40 ditambah 0,25 dikurung ini dikali jadi variabel Y-nya kita masukin hasil yang tadi kita cari ini Kak ya, yaitu pendapatan nasional hasilnya 351,0,6 ya. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah surplus defisit anggaran. Nah, kalau untuk mencari neraca perdagangan adalah selisih antara ekspor dan impor. Dengan menggunakan data yang diberikan, kita dapat menulis persamaan berikut. NX sama dengan X ini adalah ekspor dikurang M ya, M sama dengan impor. Nah, ini dipisah ya. Ini bagian bawahnya lagi paragraf barunya. NX sama dengan 50 adalah 50 dikurang 10 adalah 50 adalah ekspor dan dikurang 10 min 0,15 Y adalah impor. NX sama dengan 40 dikurang 0,15 Y ya, ini variabel Y kita masukin lagi tadi angka tadi yang kita dapatkan yaitu 351,0,6 dan yang dihasilkan ada NX sama dengan min 12,66. Nah, jadi besarnya surplus atau defisit anggaran untuk perekonomian 4 sektor adalah 127,77 miliar satuan mata uang dan besarnya neraca perdagangan untuk perekonomian 4 sektor adalah 12,66 miliar ya. Nah, karena ini hasilnya minus ya, hasilnya minus maka dia terjadi defisit ya, maka terjadi defisit neraca perdagangan ya, neraca perdagangan. Seperti ini ya. Ini untuk materi pendapatan nasional ya.